Bisa terdengar, Mbak Yuli? Suara saya bisa terdengar ya? Masuk Mbak Yan. Iya. Oke. Dokter Rauf sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, Selamat datang, Assalamualaikum. Dokter Rauf. Selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Di mana, Dok? Posisi? Alhamdulillah. Di CIH. Iya. Cuman beda lantai berarti kita. Baik, Bapak Ibu, dokter. Hari ini kita akan mulai webinar dengan judul Diferensiasi Nyeri Dada Akibat GERD dan Penyakit Jantung. Hari ini ada dua pembicara, yaitu Dr. Muhammad Kalimur Rauf untuk sesi pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Ulil di sesi yang kedua. Kemudian untuk pembelajaran di pelataran sehat akan kami share linknya setelah eh, webinar ini selesai. Pak Amri? Oke, Bapak Ibu sebelum kita mulai, mohon untuk bisa di-follow IG kami yaitu @JIH Academy dan satu lagi @Piwulang by JIH Academy. Kami adalah lembaga pelatihan yang terakreditasi A dari Kemenkes dan berhak mengeluarkan SKP webinar, baik itu webinar, kemudian workshop maupun pelatihan-pelatihan oleh Kemenkes. Oke, biar tidak terlalu lama ya, pagi ini kita akan mulai sesi yang pertama. Saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita yang pertama. Beliau adalah Dr. Muhammad Kalimur Rauf, sudah on screen. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan pendidikan juga internis di Fakultas eh, Medis ya, fakultas apa ya ini? Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Begitu. Dan saat ini beliau adalah dokter penyakit dalam, dokter tetap kita di Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Begitu ya, Dok ya. Mungkin nanti Dokter Rauf bisa memperkenalkan lebih dalam lagi karena tak kenal maka kita harus ta'aruf ya, Dok ya. Oke. Monggo Ya, Dokter Mbak. Rauf silahkan. Ya. Ini langsung dimulai nih, Mbak Yeni. Siap, Dok. Mungkin bisa Oh disapa nih ya. Bapak Ibu yang sudah hadir nih ada dokter penyakit Baik. dalam, dokter Oke. umum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada CIH Academy ya yang sudah menyelenggarakan acara kita pagi hari ini ya. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat. Nanti di sini kita akan membahas nih ya, saya dengan Dokter Ulil, karena memang sering sekali pasien terutama teman-teman kita yang jaga di UGD ya, bahkan di poliklinik, ini menemui pasien dengan nyeri dada ya. Memang nyeri dada ini diferensiasinya cukup banyak, sehingga kita memang perlu lebih cermat ya, apakah ini karena penyakit jantung atau ternyata ada faktor yang lain ya. Ini mungkin saya share screen dulu ya, Mbak. Silahkan, Dok. Ya, sudah tampak ya? Tampak, Dok. Aman. Ya, ya, karena ini kita bagi menjadi dua sehingga kita eh, membuat pembahasan yang masing-masing sesuai bidangnya ya. Jadi di bidang saya di penyakit dalam, sehingga yang sering sekali yang kita temui ya, nyeri dada ini karena faktor dari esofageal atau acid reflux. Nah, sering kita dengar ya GERD, GERD, bahkan Bapak Ibu dokter sendiri juga kadang pernah merasakan juga ya nggak nyaman di dada, kemudian terasa panas dan tidak nyaman. Itu biasanya apakah ini faktor apa ya? Jangan-jangan apa dari asam lambung atau dari jantung atau dari faktor yang lain ya. Dan sering sekali kita menemui pasien-pasien yang responnya terhadap pengobatan ya meskipun kita sudah berikan terapi ya tetapi kok masih tidak membaik ya. Bahkan kita tahu ya terapi untuk GERD yaitu diberikan PPI tetapi kok tidak memberikan kondisi yang resolve gitu ya, nggak membaik, kadang malah tambah makin berat dan lain sebagainya. Sehingga di sini nanti selain kita sampaikan mengenai GERD ini juga akan kita sampaikan juga treatment ya terbaru ya, jadi ada studi terbaru untuk terapi dari GERD itu sendiri. Ya, jadi nyeri dada ini memang harus kita pastikan dulu nih karena apa gitu ya.
apakah ada faktor-faktor yang memicu nyeri dada ini. Tentu saja untuk kasus-kasus yang emergency ya, tentu saja kita harus memikirkan ya. Di sini ada 4-2-2 ya. Jadi apakah dari faktor kardiak ya, faktor pulmo ya, atau mungkin faktor dari esofageal. Nah, ini memang harus ada di diferensial diagnosis kita pada saat menemui pasien itu. Tentu saja dari jantung yang harus kita segera singkirkan yaitu ada acute coronary syndrome ya, atau mungkin ada diseksi aorta, ada tamponade ya, atau mungkin uh, takut subuh kardiomiopati ya. Jadi seperti khas gambaran seperti acute coronary syndrome, tetapi tidak ada gambaran yang memang membuktikan bahwa adanya suatu koroner, infark koroner ya. Dan itu dinamakan sindrom takut subuh kardiomiopati. Nanti mungkin dokter Uli bisa nyampaikan lebih dalam ya. Yang kedua dari paru-paru, tentu saja paru-paru juga area dada kita ya, sehingga kita harus menyingkirkan apakah ini nyerinya karena paru-paru ya, bisa ini yang paling berat yaitu kita singkirkan adanya pulmonary embolism ya, atau pneumotoraks ya, itu harus kita singkirkan dulu. Dan yang ketiga dari esofagus ya, yang paling berat yaitu bisa terjadi ruptur esofagus atau impaksi dari esofagus. Itu juga harus kita singkirkan ya. Apabila sudah kita singkirkan si 4-2-2 ini, mungkin bisa kita pikirkan faktor yang lain ya. Karena kita tahu dada ini dari luar ya ada kulit, kemudian ada otot, atau mungkin ada sarafnya ya, atau mungkin ada memang saluran dari apa namanya esofagusnya itu sendiri ya, bahkan atau mungkin pleuritik dan lain sebagainya. Dan sering sekali kadang-kadang bisa Suster, ini baru banyak ini ya, herpes suster nih. Jadi kadang memang nyeri sekali rasanya dan mungkin pada awal-awal tuh masih belum muncul ya lesinya, sehingga kadang-kadang kenapa gitu ya setelah beberapa hari baru muncul biasanya ada lesi di situ. Nah, itu juga harus menjadi diferensial diagnostik yang lain. Atau mungkin ada faktor dari sarafnya ya, bisa radikulopati dari saraf torakal ya, itu juga bisa terjadi suatu river pain. Jadi mungkin dari saraf jepit di torakal dia bisa menjalar river ke bagian dada bagian depan ya. Atau mungkin juga bisa dari kondisi yang lain ya, gastrointestinal bisa spasme, ada reflux acid ya yang tadi masuknya GERD itu ya, ulcers ya, atau mungkin dari jantung pun ya, bukan koroner tapi bisa heart failure, atau mungkin ada aortic stenosis ya, atau mungkin faktor-faktor yang lain. Jadi kita harus memperkaya diferensial diagnostik kita, jangan hanya terpacu pada satu kondisi dan jangan sampai konyol juga ya. Ini suatu kondisi memang akut koroneri tapi kita akses sebagai GERD. Nah, itu parah. Jadi memang harus kita singkirkan dulu yang berat. Yang emergent cause itu harus kita singkirkan dulu. Setelah itu memang tidak ada ke arah sana, baru kita berpikiran ke anatomic causes yang lain. Ya, GERD ini memang prevalensinya cukup tinggi ya, terutama di Timur Tengah nih ya, bisa 33% ya. Bahkan di Asia Timur sekitar 8% ya, Australia 12%, di Amerika sendiri 28% ya. Karena memang cukup banyak sekarang bahkan orang-orang mengalami merasa ada rasa panas di dada ya, dan tidak nyaman ya. Dan bahkan ada studi yang mengatakan bahwa 1 dari 5 orang dewasa ya di Amerika ini mengalami GERD itu sendiri. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan ya, 21 juta pasien itu sudah mengkonsumsi PPI ya, proton pump inhibitor. Jadi prazol-prazol itu udah mereka sudah seperti kesehariannya. Apakah itu Lanso, Panto, ESO dan lain sebagainya ya. Dan yang mengkhawatirkan lagi 40%-nya ini masih mengalami gejala ya, sehingga setelah diberikan suatu PPI tetap saja mengalami keluhan seperti heartburn, dada tidak nyaman ya dan lain sebagainya. Dan GERD itu apa sebenarnya komplikasinya ya? Komplikasinya yaitu terjadi inflamasi ya, atau esofagitis namanya. Nah, esofagitis ini apabila berjalan dengan kondisi yang cukup lama, maka dia akan berkembang menjadi suatu barit esofagus ya. Jadi mengalami perubahan sel-selnya itu sehingga bisa terjadi suatu cancer. Nah, itu memang harus kita antisipasi.
Nah, untuk patofisiologinya sendiri, dokter sekalian mungkin sudah sering ya ini ya. Jadi memang di lambung itu memang ada lower esophagus sphincter namanya. Jadi dia sebagai katup, yaitu untuk memberikan batas antara esofagus dengan lambung. Ya. Nah, di sini ya. Jadi ini harusnya ya idealnya dia tertutup rapat gitu. Sehingga di lambung ini apakah dia asamnya, kemudian kadar gasnya dan lain sebagainya ini nggak bisa mampu melewati area sini karena di sini sudah masuk di esofagus ya. Dan harusnya dia turun ke bawah ya kan ke usus halus, kemudian nanti ke usus besar. Ini kondisi pada pasien-pasien yang atau mungkin kondisi orang yang sehat ya. Kalau ada suatu kondisi GERD ya di sini lower esophagus sphincternya ini tidak bisa menutup rapat ya sehingga dia kalau orang bahasa Jawanya ngowoh gitu jadi terbuka. Nah ini lebih mudah sekali gas asamnya atau mungkin kandungan makanan yang masih di lambung atau mungkin asam lambungnya itu sendiri itu bisa naik ke atas atau reflux ya karena mungkin posisinya dia mungkin habis makan langsung baringan itu kan lebih mempermudah lagi ya karena faktor gravitasi juga memiliki peran di situ sehingga dia lebih mudah naik ke atas. Nah, di esofagus ini nanti dia akan mengalami beberapa gejala-gejala. Nah, seperti ini. Jadi yang dirasakan gejala-gejalanya ada yang terasa panas. Jadi nggak selalu ya. Ada yang rasa nyeri dada ya. Ada yang terasa kayak regurgitasi, jadi makanannya atau cairannya tuh kayak kok naik ya, sampai kadang-kadang kita keluarin gitu ya, seperti bukan muntah, tapi dia kayak rasanya emang keluar secara spontan seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga kok nelen rasanya susah, kemudian ada kayak rasa mengganjal ya di saluran atas. Kemudian bahkan ada beberapa gejala yang mungkin tidak khas seperti orang GERD ya. Jadi malah mungkin pasien itu batuk lama ya. Ada yang 2 bulan, 3 bulan batuk. Periksanya ke dokter paru, ke dokter THT. Nggak ada apa-apa, cuma meradang-meradang aja. Nah ternyata ini memang induknya bisa jadi reflux acidnya itu ya. Dari gastroesophageal refluxnya itu yang membuat batuk yang lama. Atau laringitis, suaranya jadi serak ya. Jadi suaranya kok bisa berubah ya, kok jadi serak seperti ini. Udah jangka waktu yang lama. Ini bisa juga akibat dari si reflux itu sendiri. Atau mungkin yang punya asma tambah sering kambuh gitu ya. Dan bahkan pada saat istirahat kita tidur sering terganggu, sering terbangun malam hari karena tidak nyaman di area dada atau mungkin batuk-batuk atau mungkin bisa sesak nafas. Ya, faktor risikonya apa aja? Tentu saja ya. Tadi lower esophagus sphincter ya pada orang yang obesitas ya atau yang berat badannya berlebih ini juga akan terganggu ya tidak bisa menutup secara rapat ya. Ada lagi kelainan yang lain ya ada hiatal hernia ya. Ibu hamil juga pregnancy ini juga menjadi faktor risiko. Kemudian ada kelainan connective tissue ya kayak mungkin skleroderma dan sebagainya itu juga terganggu ya untuk katup lambungnya itu. Dan juga ada beberapa orang ini dia agak mengalami keterlambatan pengosongan lambung ya. Jadi kita kalau biasanya kalau makan terlalu cepat sering sering terasa apa namanya begah ya, sesek, mual dan lain sebagainya. Itu karena pengosongan lambungnya tipenya dia lambat ya. Kalau lambat tentu saja pengosongannya menjadi berkurang sehingga dia akan lebih mudah reflux atau naik ke atas. Nah, pemicu-pemicunya ya sering tentu saja kalau di luar negeri banyak orang minum alkohol ya. Kemudian rokok juga ya. Kemudian beberapa obat yang mempengaruhi adanya pemicu faktor risiko GERD itu ya. Jadi bisa ada suatu obat antiplatelet ya seperti aspirin, kemudian antidepresan ya. Itu bisa berpengaruh, kemudian obat antihipertensi seperti calcium channel blocker ya, dipin-dipin ya, beta blocker ya yang apa ada bisoprolol, yang metoprolol dan lain sebagainya, obat sedatif ya dan bahkan obat-obat asma ini pun juga bisa memicu adanya suatu GERD ya. Kemudian makanan ya, makanan yang mungkin terlalu banyak pedas ya, asam, mungkin bersantan, bisa beberapa orang kopi ya. Kemudian juga makanan-makanan yang lain yang terlalu berbumbu memicu sekali ya, itu akan berpengaruh. Dan juga makan yang terlalu malam, biasanya jam 10, jam 11 dia baru makan. Padahal jam-jam segitu tinggi-tingginya untuk produksi asam lambungnya ya. Jadi itu memicu sekali untuk kejadian
reflux atau GERD. Sebaiknya emang makan kurang dari jam 8 ya, karena setelah itu apabila dia makan, kemudian dia tiduran, ya itu makan memudahkan sekali muncul GERD. Dan ada beberapa studi yang terakhir ya, memang ini ada faktor psikologis, itu juga berpengaruh ya, seperti stres, kemudian kecemasan, atau bahkan depresi, ya, dan itu memicu terjadinya eksaserbasi dari GERD itu sendiri. Sehingga kita juga biasanya pada faktor resiko pasien yang seperti ini juga akan diberikan suatu relaksan. Karena diberikan relaksan, maka lower esophagus sphincternya pun akan lebih mudah menutup dibandingkan pada saat kondisi stres atau cemas. Nah, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa ya, mungkin yang tidak khas pada orang yang GERD ya. Mungkin batuk lama ya, suara serak tadi ya. Kemudian asma sering muncul atau mungkin gigi-gigi kok akhir-akhir ini sering banyak yang rusak, berlubang ya. Atau bahkan sering pusing, vertigo dan lain sebagainya. Ternyata dicek warna THT ada otitis media ya, mungkin bisa telinga sakit atau mungkin pusing, vertigo itu ternyata ada suatu pemicu mungkin bisa disebabkan oleh adanya GERD. Iya, kita lihat dengan kondisi sekarang adanya suatu simptomatik GERD. Nah, ini yang paling mengganggu adalah simptomatik ini ya. Pada real world emang di studinya menunjukkan bahwa sebenarnya yang mengalami esofagitis atau benar-benar esofagus yang meradang ini hanya 35% ya. Bahkan yang complicated yang sampai berat sekali ya, erosive reflux itu hanya 5% aja. Dan yang 60% ya NERD ya, jadi non esophagitis reflux disease. Jadi memang dia ada rasa nggak nyaman, simptomatis, tetapi ternyata kalau dilakukan peneropongan atau endoskopi itu masih bagus-bagus saja ya. Dan kita juga pasti mengalami juga di Indonesia ini juga kita lakukan endoskopi, ternyata esofagusnya masih baik, tapi dia ngerasa memang terasa panas dan juga tidak nyaman di dada. Nah, GERD ini sendiri di studi menunjukkan bahwa mengganggu sekali ya, mengganggu terutama tidur. Jadi 63% pasien itu akan terganggu tidurnya. Ya, apakah akan terbangun atau mungkin tidak nyaman, tidak nyenyak, harus bantalnya agak tinggi. Itu menjadi tidak kualitas tidurnya jadi tidak baik ya. Dan 40% dia pasti akan juga mengganggu kinerja dari kesehariannya. Jadi mungkin dia ngantukan, kemudian juga tidak nyaman, rasa dada panas ya. Di sini memang ada studi juga yang menunjukkan bahwa pasien yang dengan NERD dan dengan juga esofagitis ya ternyata juga sama-sama mengalami rasa heartburn yang tidak nyaman ya, bahkan daily ya. Bahkan si NERD ini yang non esofagitis ini juga malah lebih dominan ya. Kalau kita secara logika yang jelas ada radangnya esofagitis itu kan pasti mengganggu ya. Tetapi untuk secara daily malah tidak terlalu tinggi ya. Secara daily malah lebih tinggi yang non esophagitis reflux disease. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita yang akan mungkin kita cari tahu kenapa ya, kenapa pada kondisi pasien NERD ini kok lebih berat atau lebih sering gejalanya GERD daripada pasien-pasien yang sudah ada esofagitisnya. Nah, ini dokter sekalian mungkin harus ada ya di sini, mungkin bisa di print atau mungkin dibuat. Nah, sekarang kan mungkin ada tab dan lain sebagainya ya, atau HP. Jadi ada kuesioner ya. Ini untuk paling nggak menyingkirkan screening untuk pasien ini mengarah GERD atau tidak. Jadi ini berdasarkan atas gejala dalam 7 hari terakhir, ya. Frekuensinya ini untuk melihat untuk seberapa seringnya dia gejala GERD, sehingga kita bisa menentukan suatu skor yang akhirnya itu akan menapiskan itu GERD atau bukan, gitu ya. Nah, yang pertama ini kita tanya juga ya, mengalami rasa terbakar nggak di bagian belakang tulang dada. Jadi di belakang sini rasa kayak panas, heartburn ya. Ada tidak ya? Apalagi dia sering antara 4 sampai 7 hari itu sering sekali ya. Itu skornya makin tinggi ya. Kemudian ada nggak rasa regurgitasi kayak rasa kayak makanan tuh kayak naik gitu ya. Ini ada nggak? Ini semakin tinggi, semakin sering, semakin tinggi skornya. Nah, ini juga menapiskan dibedakan dengan ke arah gastritis ya atau dispepsia ya. Nyeri ulu hati ini kan berarti kan tinggi asam lambung yang di organ lambungnya ya, semakin tinggi maka berarti dia bukan lebih ke GERD, lebih ke gastritis gitu ya. Mual ada enggak? Kalau misalnya dia ada, dia makin apa namanya? Makin kecil
ke arah GERD-nya. Kemudian mengalami gangguan nggak? Sering terbangun malam hari ya karena heartburn itu dia ada nggak setiap harinya ya makin ada makin tinggi ya dan juga ada nggak rasa refluksnya itu pada malam harinya apabila sudah minum obat juga masih muncul ya makin ada makin tinggi. Ya apabila nanti skornya itu antara 8 sampai 18 ya berarti kita mungkin bisa menduga ini ke arah GERD. Nah, bagaimana cara untuk mendiagnostik secara pasti ya? Tentu saja dengan gastroskopi ya. Gastroskopi ini kita bisa melihat esofagus, gastro dan juga duodenum ya. Untuk melihat mukosa seberapa berat kondisi esofagitis, adakah sampai ada struktur ya, atau ada ulcer atau mungkin sudah mencapai baret esofagus ya, atau mungkin ada kelainan anatomis di situ. Yang lain nih, ini jarang kita kerjakan ya karena biasanya di pusat-pusat eh, fasilitas kesehatan yang memang untuk penelitian ya atau studi ya bisa manometri ya ini untuk melihat adanya suatu akalasia apa tidak. Jadi kalau suatu peradangan yang sudah cukup lama dia akan menebal sehingga membuat saluran atau lumen esofagus itu menjadi lebih sempit ya ini bisa dilihat dengan manometri. Dengan pH testing ini juga melihat kadar pH ya yang ada di esofagus. Apakah emang ada acid reflux, jadi asamnya emang tinggi naik sampai ke kerongkongan apa tidak gitu ya. Atau dengan barium esofagram ini untuk melihat secara gambaran ya ini paling mudah ya dengan ronsen dengan kita seperti minum cairan akan terlihat di saluran esofagus apakah ada penyempitan atau tidak. Nah, ini dari gambaran tadi EGD ya atau esophagus gastroduodenum ya dengan endoskopi ya ini kita lihat ada beberapa gambaran yang menunjukkan suatu beratnya GERD itu sendiri. Ya, ini yang paling normal ya ini seperti ini ya. Jadi bersih di esophagus ini pink warnanya ya. Tidak ada gambaran luka dan lain sebagainya. Nah, di sini yang grade A ya ini sudah ada mulai ada kerusakan mukosa ya. Tapi tidak lebih dari 5 milimeter dan tidak sampai nyebrang dari apa batasan lipatan mukosanya ya. Jadi masih kecil sedikit sekali ini termasuknya grade A. Kalau grade B ini lebih dari 5 milimeter ya, tapi juga masih tidak melewati lipatan dari mukosa dari esofagus itu sendiri. Nah, grade C ya ini dia lebih berat ya, bahkan bisa melewati lipatan-lipatan mukosa nih ya kelihatan nih ya sampai bawah ya, dan sampai 75% mengitari dari lumen esofagus ini. Ya ini termasuk grade C, sudah berat ini. Bahkan yang D ini lebih dari 75% ya, sudah sampai parah sekali ya, bahkan bisa resiko terjadi baret esofagus. Sehingga perlu diambil jaringan dengan biopsi ya untuk memastikan bahwa sel-sel di esofagus ini apakah sudah mulai berubah. Kalau sudah mulai berubah ke arah keganasan, yaitu sudah mengalami baret esofagus itu sendiri. Ya, sehingga apa nih target kita untuk mengatasi gastroesophageal reflux disease ya. Dari Japanese Society Gastroenterology ya. Jadi di Jepang ya, targetnya adalah tentu saja kita mencegah ya, mencegah komplikasi dari GERD itu sendiri. Jangan sampai terjadi esofagitis, jangan sampai terjadi baret esofagus, bahkan jangan sampai terjadi suatu keganasan di esofagus ya. Dan yang kedua, tentu saja kita mengkontrol simptomnya, gejala-gejala pasien kita harus diatasi karena ini akan mengganggu kualitas hidupnya ya, pekerjaannya, kualitas tidurnya ya. Tentu saja quality of life-nya ini harus kita perbaiki juga ya. Dan yang terakhir adalah mencegah agar tidak terjadi regurgitasi asam ya yang akan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Jadi harapannya jangan muncul kambuh-kambuhan gitu ya, jangan sampai berulang lagi. Jadi pasien sembuh juga tidak akan muncul reflux lagi. Itu tujuannya terapinya seperti itu. Ya, seperti apa manajemennya? Yang tentu saja yang pertama kita non farmakologi dulu nih. Jadi kita lihat dari pasien ini sendiri. Bagaimana dengan berat badannya? Mungkin pasien ini dengan obesitas ya. Mungkin memang pasien ini mager, jarang gerak, suka makan yang pedas-pedas, yang asam, santan ya. Atau bahkan dia memang smoker atau dia seorang peminum alkohol ya. Itu sangat mempengaruhi sekali.
Jadi tentu saja kita edukasi ya bahwa weight loss atau penurunan berat badan ini sangat penting. Apabila memang pasien ini obesitas, coba diturunkan berat badannya. Ya, harapannya dengan turunkan berat badannya maka GERD-nya akan juga membaik. Nah, juga diedukasi bahwa jangan langsung tiduran ya setelah makan. Jadi paling enggak ada jeda 2 sampai 3 jam ya, itu harus aktivitas ringan, duduk atau pokoknya jangan tiduran atau baringan ya, karena membutuhkan waktu. Pada pasien-pasien seperti ini kadang-kadang pengosongan lambungnya itu lambat sehingga dia membutuhkan waktu untuk benar-benar kosong. Apabila dia baru 1 jam kemudian tiduran sehingga gas asamnya masih produksi tinggi, makanan masih banyak di situ, ya pasti dia akan terjadi GERD ya. Terus saja rokok harus di stop ya, dan makanan-makanan kita edukasi yang memicu ya seperti yang makanan pedas ya, santan, kopi. Karena rata-rata sekarang makanan tuh memang untuk biar menarik ya, itu diberikan bumbu-bumbu yang memang agak merangsang nafsu makan. Nah, itu kadang-kadang pada pasien GERD ini malah memicu exacerbasi dari GERD itu sendiri. Ya, ini untuk manajemen selanjutnya ya, tadi sudah kita lakukan screening dengan kuesioner GERD ya. Bila masuk terduga GERD ya, skornya tadi lebih dari 8, maka kita lihat pasien itu ada nggak alarm simptom ya. Alarm simptom ini apa? Jadi bila pasien kita ini ada suatu kondisi, memang dia usia lanjut ya, atau mungkin dia sampai nyeri telan, atau mungkin susah menelan, atau bahkan dia sampai pernah muntah, atau mungkin BAB darah ya, atau melena, biasanya BAB-nya itu hitam kayak petis itu ya, atau muntahnya juga hitam kayak kopi, sampai kayak dasar kopi itu. Nah, itu tuh dinamakan hematemesis melena. Tapi kalau muntahnya merah segar itu malah tanda tanya, ini bener nggak nih dari saluran nafas? Jangan dia ada faktor lain. Biasanya kalau segar mungkin ada pembuluh darah yang pecah di saluran nafas, atau mungkin ada suatu kondisi paru-paru ya, mungkin TB kah, atau kondisi bronkoektasi dan lain sebagainya. Ada nggak anemia? Ya, tahu-tahu pasien ini HB-nya turun. Padahal dia nafsu makannya bagus, kemudian gizinya juga dia rasa juga baik, tapi kok HB-nya turun ya. Atau berat badan yang turun terlalu signifikan ya, lebih dari 5 kilo, 10 kilo, tanpa merubah pola makannya. Jadi dia tetap makan secara normal, tapi kok berat badannya turun. Nah, ini udah termasuk alarm simptom, karena kita khawatir ada suatu kondisi yang mengarah ke arah cancer ya, ada nggak ke arah situ. Jadi kita harus lihat, ada nggak alarm simptomnya. Kalau ada positif, nah teman-teman yang di primary care ya segera langsung dirujuk ya. Tapi kalau tidak ada kondisi alarm simptom, hanya gejala GERD-nya aja, QGERD-nya juga positif. Nah, ini kita bisa dengan pemberian PPI test. Ya, PPI test ini kita berikan suatu treatment PPI ya selama 2 minggu, dilakukan secara rutin ya obatnya. Apabila memang 2 hari 3 hari pasien kok enakan, tetap harus diselesaikan selama 2 minggu ya, karena memang PPI ini harapannya meningkatkan pH ya dari asam lambung itu menjadi netral ya, dan itu membutuhkan waktu, nggak bisa hanya sehari 2 hari. Mungkin 2 hari 3 hari pasiennya enak, nah itu terus di stop. Nah, pastilah itu nanti datang ke dokter lagi tuh, paling nggak seminggu 2 minggu lagi ya, dia pasti akan datang. Nah, itu yang perlu ditekankan di teman-teman kita yang di primary care, sehingga pemberian PPI ini bukan simptomatik. Ya, mungkin kalau simptomatik, mungkin teman dokter sekalian bisa berikan suatu antasida. Ya, boleh ini. Kalau ini bila perlu aja nih Pak, Bu, ya, atau mungkin obat-obat yang memang dijual bebas ya, kayak mungkin ada magasida, ada obat-obat yang lain itu ya, itu boleh kalau perlu. Tapi kalau kita sudah mau menginjak ke arah PPI ya, apalagi kita mau PPI test ya, ini harus tuntas ya, minimal 2 minggu harus diterapi secara rutin. Karena kalau tidak akan sama aja, nanti pasien akan kambuh lagi gitu ya. Nah, setelah diobati setelah 2 minggu positif, dalam arti pasien memang, oh enak dok, saya nyaman sekarang udah 70% lebih saya tidak bergejala ya. Nah, itu berarti sesuai ya GERD. Jadi nggak perlu sampai ditopong lagi dan lain sebagainya, kecuali kalau ada alarm simptom ya, ada alarm simptom harus dirujuk, pasti akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Tapi kalau dokter sekalian sudah treatment dengan ini kemudian kondisinya membaik signifikan, nah ini malah jangan dihentikan, dilanjutkan ya sampai 8 minggu. Ya, jadi memang treatment itu bisa antara 2 minggu sampai 8 minggu. Ya, dan setelah selesai itu ya harapannya dia sudah hilang gejalanya. Dan ini akan tuntas dalam arti pasien
pasti semoga tidak akan bolak-balik lagi ke dokter sekalian gitu ya. Tapi kalau 8 minggu kok masih ternyata masih ada keluhan, masih muncul, kok kadang hilang timbul ya dok. Nah berarti ini kita harus memikirkan ada faktor lain sehingga memang perlu kita lakukan rujuk untuk dilacak lebih lanjut. Nah, pentingnya adalah pH ya. Jadi pH di asam di baik di lambung maupun di esofagus ini itu sangat pengaruh sekali ya untuk kesembuhan dari esofagus terutama kalau ada esofagitis. Nah, sering sekali pH yang di bawah 4 ya atau mungkin tidak stabil ya, tidak stabil di atas 4 itu pasti akan mengalami kekambuhan. Seiring waktu ya, maka kalau pH memang bersifat asam atau di bawah 4 pasti si pasien itu akan mengalami kambuhan. Jadi sudah mengalami nyaman, kemudian beberapa minggu lagi dia pasti akan kambuh lagi. Jadi pentingnya kita harus menjaga pH lambung itu paling enggak di atas 4 agar tidak muncul simptom atau gejala GERD itu sendiri. Nah, di sini ada suatu studi ya, kita berikan single dose PPI, jadi hanya diminum sekali sehari ya. Dan apalagi kalau minumnya pagi, ya itu kadang-kadang akan mengalami kekambuhannya cukup tinggi ya. Karena pada saat malam hari sekitar jam 9 ya, jam 10 lah sampai pagi jam 4 sampai jam 5 ini memang ada namanya nocturnal acid breakthrough ya. Di sini pH itu pasti akan mengalami penurunan. Jadi kita harus jagain juga kondisi di malam ini jangan sampai terjadi penurunan pH yang signifikan. Nah, apabila memang dokter sekalian memberikan PPI ya hanya sekali, disarankan pemberiannya di malam hari saja karena emang ini resikonya cukup tinggi nocturnal acid breakthrough dan ini hanya kejadiannya di malam hari aja. Ya, kalau pagi tidak terlalu. Tapi kalau bisa ada treatment PPI itu bisa diberikan 2 kali sehari ya rata-rata mungkin kayak pantoprazol itu bisa 2 kali 40 miligram, omeprazol itu bisa juga lansoprazol 2 kali 30 miligram ya, esomeprazol 2 kali 40 miligram itu bisa di treatment sesuai tadi secara 2 minggu kemudian membaik bisa dilanjutkan selama 8 minggu ya. Kalau di sini stadinya menggunakan omeprazol dan diberikan hanya pagi hari. Nah, ternyata malam harinya mengalami acid breakthrough dan mengalami gejala di malam hari ini. Nah, dan PPI yang hanya dosis tunggal ini nggak bisa menekan secara 24 jam ya. Tadi sudah terbukti di studinya tadi ya. Bahkan pada pasien yang memang ada esofagitis ya, ini akan menjadi kekambuhan dan tidak pulih si esofagitis itu atau tidak sembuh ya. Bahkan bisa memperpanjang kondisi gejala GERD-nya itu sendiri. Nah, ada beberapa studi juga menunjukkan ya pasien yang mengalami erosif esofagitis ini dengan pemberian PPI ini ternyata akan mengalami relapse ya atau kekambuhan. Nah, ini semakin berat esofagitisnya ya maka makin semakin tinggi juga kejadian relapse-nya. Ya, masih tadi grade A dan B masih oke lah, tapi sudah mulai C dan D dia mulai resikonya makin tinggi. Bahkan dengan studinya ini ada esomeprazole ya. Bahkan lansoprazole ini masih lebih di bawahnya daripada esomeprazole untuk efektivitasnya. Jadi memang sejauh ini untuk golongan PPI masih yang paling superior yaitu pemberian dengan esomeprazole, terutama untuk GERD ini sudah ada studinya. Cuman dengan kondisi esofagitis ini pasien masih cenderung mengalami relapse ya, bahkan 24 sampai 41% ya. Yang grade C dan D ini akan mengalami relapse dalam waktu 6 bulan setelah terapi maintenance ya. Ya, kadang-kadang PPE itu repotnya apa kayak esomeprazole itu ya, pantoprazol, omeprazol itu seringnya pasti diminum 1 jam sebelum makan ya, bahkan paling dekat setengah jam sebelum makan. Tapi kita di lapangan sering sekali nih ketemu pasien kadang-kadang, waduh dok, saya sering kelupaan karena udah terlanjur makan dok, terus gimana? Kan jadi waktu treatmentnya tuh kadang-kadang nggak bisa ajek gitu ya, nggak bisa teratur ya. Kecuali ada suatu prazol yang rabeprazol itu tidak berpengaruh terhadap keasaman kadar lambung. Jadi bareng sama makanan nggak masalah. Setelah makan itu boleh ya rabeprazol itu. Tapi kalau yang prazol yang lain itu kadang-kadang memang harus 1 jam sebelum makan sehingga pasien kadang-kadang nggak nyaman itu ya. "Ah, saya kok minum obat kadang-kadang lupa dok, udah keburu makan dan lain sebagainya sehingga
kurang efektif. Ya, padahal si prazol itu sangat baik, efektif apabila memang kondisi perut asam lambungnya itu memang benar lagi asam-asamnya gitu. Jadi sebelum makan. Sehingga dengan pemberian PPI itu sekarang kita mengalami beberapa keterbatasan itu yang akibatnya mengapa orang dengan pemberian PPI masih kadang terjadi relapse atau kadang reliefnya juga tidak optimal ya. Karena tadi dosisnya kadang-kadang nggak nyaman ya, ketidakpatuhan karena tadi pemberiannya agak ribet sebelum makan dan sebagainya. Dan PPI itu lambat gitu ya. Lambat dalam arti dia tuh setelah beberapa hari baru bisa mentargetkan pH itu langsung meningkat gitu ya. Minimal 3 hari. Di studi itu setelah pembelian 3 hari dia baru mulai pH-nya naik tuh, mulai optimal. Jadi mulai kerja obatnya gitu. Jadi nggak bisa cepat, nggak bisa sehari ini kok langsung enak gitu nggak bisa. Jadi dia akumulasi baru dia bisa optimal setelah 3 hari. Belum lagi efek samping ya keamanan. Kadang-kadang beberapa pasien kadang kalau usia lanjut ya dengan PPI yang jangka waktu lama berisiko pneumonia, mungkin ada gangguan di ginjal dan sebagainya ya. Dan juga responnya pun juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Kadang-kadang pasien kontrol 2 minggu itu masih kadang-kadang masih masih ada sih dok, tapi udah mendingan tapi masih Kepada nggak tuntas. tahu Jadi kelakuan itu akan menjadi si suaminya dilatih ini gangguan pada gimana, pasien seakan sehingga aku di depan ujungnya pasien menjadi sosmed kayak tidak puas gitu ya. Nah, pendekatan lainnya kadang-kadang dikombinasi nih kita. Jadi PPI dikombinasi dengan TLSR inhibitor nih ya. Jarang nih ya, tapi ini bagus nih. Baclofen ini mempercepat pengosongan lambung nih. Cuman dia masalah toksisitasnya tinggi sehingga jarang dipakai juga. Nah, pakai prokinetik ini ya, kayak Cisapride, Mosapride, ini juga bisa membantu mempercepat pengosongan lambung. Ya, bahkan bisa dilakukan pendekatan lain, mungkin perlu dilakukan operasi. Ya, tapi kadang-kadang pasien dengan penempuan operasi ini nggak mau, males gitu ya. Sehingga pasien jadi pakai obat aja dok gitu. Nah, di kedepannya ini ada suatu mau kita kenal namanya PCAP ya. Ini suatu terapi bukan golongan PPI ini ya, selain PPI, tetapi ternyata dia memiliki penekanan asam lambung yang cukup baik ya, dan juga memiliki potensi yang cukup oke gitu ya untuk kebutuhan yang memang pasien-pasien GERD yang perlukan seperti itu. Ya, PCAP itu dia suatu potassium competitive acid blocker. Di sini namanya vonoprazan. Ya, nanti dokter sekalian bisa di searching. Ini vonoprazan ini suatu unsur yang baru dari suatu PCAP, jadi ini bukan suatu PPI ya. Dan ini cukup mutakhir ya, ini obat oral yang sangat signifikan. Nanti akan kita bahas apa kelebihannya itu. Ya, ternyata PCAP ini dia lebih pengendalian asamnya itu lebih mudah diprediksi ya, lebih cepat gitu ya. Dan pengendalian asam nokturnal tadi yang biasanya meningkat ya atau pH-nya tiba-tiba turun di malam hari jam 10 sampai jam 5 tadi ini lebih bagus. Dan juga penghapatan sekresi asamnya itu optimal sekali, bisa penuh. Karena PPI itu hanya parsial ya, sehingga tadi masih ada beberapa sisa gejala-gejala yang muncul. Dan juga eksposur asam ke esofagus itu banyak berkurang. Kemudian kerjanya juga cepat. Ya, tadi kita katakan bahwa PPI itu agak lambat ya, butuh waktu 2 hari 3 hari sampai optimal. Ini sekali minum langsung dia lebih cepat kerjanya. Dan lebih baiknya adalah dia tidak menunggu kondisi perut asam. Jadi tidak harus sebelum makan ya 1 jam, setengah jam dan sebagainya. Ini bisa bersamakan makanan atau mungkin sudah terlanjur makan. Ini bisa kita berikan. Dan dosisnya pun tidak tergantung waktu. Kalau tadi itu PPI harus misalnya diberikan 2 kali per 12 jam. Harus ini ya. Jadi harus ketat sekali. Kalau ini bisa kapanpun ya. Sehingga pada pasien-pasien yang tidak respon ya terhadap PPI atau terapinya hanya bersifat perbaikannya secara parsial aja ya. Ini dengan pemberian PCAP ini harapannya bisa lebih baik. Nah, di sini di studinya kelihatan sekali ya ini pemberian ya dosis pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya. Ini yang PPI yang bawah ya pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa PPI dengan pemberian obat yang pertama kali dia tidak langsung penekanan asamnya tidak langsung optimal. Jadi membutuhkan waktu hari kedua, ketiga ya. Bahkan ini di studi ini menunjukkan bahwa dia hanya setelah hari ke-6 ke-7 ini baru mulai
maksimal inhibisi untuk keasaman lambung. Tapi kalau si PCAB ini di dosis pertama kali ini langsung tinggi nih. Penghambatan asam lambungnya langsung optimal. Tentu saja ada ya efek obat, half life-nya ada, dia ada mulai turun, udah mulai hari kedua, dosis kedua diminum, tinggi lagi. Jadi dia stabil dengan pH di atas 4. Nah, padahal kita tahu kuncinya untuk treatment GERD, ya terutama esofagitis juga itu, dia akan memperbaiki mukosa, sel, dan sebagainya dengan kondisi pH asam ini stabil di atas 4. Nah, kalau ini di hari pertama saja udah mulai ini, dia akan lebih cepat pemulihannya atau penyembuhannya. Ya. Ibaratnya tuh kalau kita menjelaskan ke pasien gitu ya pakai bahasa awam tuh kalau misalnya ada jalanan yang rusak gitu ya mau kita perbaiki, ya kita tutup dulu jalannya. Jadi dikasih petanda, jangan dilewatin dulu motor, mobil jangan lewat sini. Baru kita perbaiki jalannya. Nah, sama, ini perannya si PPI ini kayak penutup jalannya itu. Nah, kalau dia cuma nutupnya parsial, jadi nutupnya cuma sebelah kanan aja, sebelah kirinya motor masih bisa lewat-lewat, ya jalannya nggak jadi-jadi. Karena dilewati terus sama kendaraan. Sama juga seperti ini. Jadi kita kalau tutup pH asamnya dengan optimal, pH-nya dia akan cepat naik di atas 4, sehingga proses pemulihan untuk memperbaiki mukosa itu akan juga lebih cepat. Nah, bahkan ini ada studi yang head to head juga ya, vonoprazan dengan esomeprazole ya. Kita tahu bahwa esomeprazole ini sudah memang superior di PPI ya. Ternyata untuk penghambatan atau apa namanya eh, penghentian sekresi lambung ya dan juga pencapaian pH-nya di atas 4 ini cukup lebih superior dibandingkan dengan esomeprazole ya. Ini vonoprazan, esomeprazole hanya membutuhkan beberapa hari dan itu pun juga tidak sampai optimal. Bahkan si vonoprazan ini bisa mencapai pH 7 ya, stabil di situ. Dan bahkan di hari ketujuh, ya ini tadi hari pertama ya. Kalau hari ketujuh kan si PPI udah mulai meningkat nih, udah mulai mendekati ke 7. Itu pun juga masih superior si vonoprazan dibandingkan dengan esomeprazole. Ya. Jadi si vonoprazan ini hanya 2 jam saja onsetnya tuh udah langsung dia bekerja ya. Jadi efeknya untuk perbaikan pH-nya langsung signifikan di 2 jam. Bagaimana dengan rabeprazole? Ya, ini rabeprazole ini juga termasuk superior di PPI juga ya, dan bahkan tadi tidak perlu menunggu sebelum makan juga, tetapi di hari pertama pun masih superior si vonoprazan ya, masih lebih baik vonoprazan dibandingkan dengan rabeprazole. Setelah hari ketujuh, rabeprazole mulai dia stabil, tapi tetap saja ya superioritasnya untuk perbaikan stabilan pH-nya lebih baik vonoprazan dibandingkan dengan rabeprazole. Ya, ternyata di studi ini menunjukkan dengan pemberian vonoprazan 20 miligram ya, setiap hari sekali sehari selama 8 minggu, ya ternyata dia bisa memperbaiki bahkan menyembuhkan ya esofagitis. Ya, bayangkan saja esofagit sudah terjadi peradangan, ya itu pun akan menjadi sembuh ya setelah 8 minggu. Sebanyak 99% pasien. Ya, jadi harapannya dengan pemberian vonoprazan ini kita treatment PPI ya selama 8 minggu ternyata kesembuhannya cukup tinggi sampai 99%. Nah, bagaimana dengan rekarensinya? Ya, kita khawatir kalau sudah pasien sembuh, jangan-jangan nanti bisa terjadi relapse dan lain sebagainya. Ya, ternyata dibandingkan dengan kelompok PPI yang lain, ya, di sini ada kelompok vonoprazan yang 20, 10, dan 15 miligram, ternyata memang rekarensinya lebih kecil ya, dengan vonoprazan yang 20 miligram, hanya sekitar 2%, kecil banget. Bahkan yang PPI ya bisa terjadi kekambuhan sebesar 16 atau mungkin 12% ya, setelah 6 bulan. Oke, kesimpulannya ya, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa GERD ini ya memang kondisi di mana terjadi reflux keasaman lambung ya naik ke esofagus ya, itu dikarenakan oleh lower esophagus sphincter yang lemah gitu ya, tidak bisa menutup rapat. Ya. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Tentu saja dengan gejala, kemudian kita tadi punya kuesioner ya, kemudian kita bisa berikan suatu PPI test. Apabila PPI test juga bisa respon baik, bisa kita lanjutkan selama 8 minggu. Apabila tidak respon atau ada suatu alarm simptom, maka bisa kita rujuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti
gastroskopi, esofagogastroduodenoscopi ya. Kemudian apa targetnya untuk terapi GERD ini? Tentu saja mencegah komplikasinya ya, kemudian memperbaiki quality of life-nya, dan juga apabila memang suatu ada esofagitis ya, akan harus kita sembuhkan esofagitis itu ya, yang tentu saja menjadi kualitas hidup pasien menjadi lebih baik ya. Dan sekarang sudah ada treatment terbaru ya dari GERD ya, namanya vonoprazan. Ini suatu golongan PCAB ya. Ternyata dia cukup superior dibandingkan dengan PPI ya. Apabila dokter sekalian mungkin dengan pemberian PPI pasien masih belum optimal, masih ada keluhan dan rekarensi dan lain sebagainya, maka bisa coba kita change dengan pemberian vonoprazan ya. Dan vonoprazan ini cukup baik sekali, onsetnya cepat, kemudian pemeliharaan selama 24 jam baik, dan eh, tingkat rekarensinya cukup rendah, dan faktor keamanannya ya dalam jangka panjang aman ya. Oke, demikian. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Yeni. Silakan bagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, dokter. Apakah slide boleh diminta? Nah, nanti akan kita kasih slide-nya di grup gitu. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak Yunita? Oke, sepertinya sudah jelas banget nih ya, Dok ya. Baik, kalau sudah jelas, kita akan bergeser ke pembicara berikutnya. Selamat siang, Dokter Ulil. Sudah ada di Zoom atau belum ya? Sepertinya belum ada ya, Dokter Ulil. Sebentar. Oke, Mungkin ada ada yang mau pertanyaan, Dok? ditanyakan sambil tunggu Dokter Ulil, bisa diskusi mungkin ya Mbak Yeni ya. Biar kita Bisa, Dok. nanti tinggal Ini diskusi Dokter sudah ada Ulil. yang bertanya nih, Dok, di chat. Mau tanya, kalau pH selalu tinggi, apa pencernaan tidak terganggu? Gimana Mbak Yeni? Ini ada yang di chat, Dok. Dokter Ainur Rofik bertanya, kalau pH selalu tinggi, apa pencernaan tidak terganggu? Oh ya. Oke, jadi tadi kita jelaskan bahwa memang problemnya dari GERD itu adalah pH yang terlalu rendah ya, pH kurang dari 4. Sehingga kalau terjadi reflux ke esofagus ya, jadi itu memang membuat iritasi. Tapi kalau kita tekan pH-nya, ya kita naikkan harapannya sehingga mengarahkan normal ya, di atas 4 sebenarnya targetnya. Tapi kalau bisa sampai 7, dia akan lebih mempercepat pemulihan. Jadi sebenarnya kalau emang diterus-teruskan sampai pH 7 terus juga tidak baik. Sehingga memang kita makanya ada treatmentnya itu antara 2 minggu sampai 8 minggu, dok. Jadi setelah 8 minggu harapannya sih terjadi kesembuhan gitu ya. Kalau terjadi kesembuhan ya kita stop obatnya memang. Jadi tidak terus selama bertahun-tahun seperti itu. Karena itu akan memicu tadi ya, kalau misalnya pH terlalu tinggi nanti floral normal usus terganggu, kemudian juga jadi kondisi kestabilan tubuh juga menjadi terganggu. Tetapi kalau kita targetnya adalah hanya untuk menyembuhkan si reflux atau esofagitis ini, ya setelah 8 minggu kita hentikan, maka akan kembali seperti normal kembali. Dan rekarensinya itu sangat, sangat kecil sekali ya apabila kita treatment secara tuntas seperti itu, dok. Baik, Dokter Ainur Rofik, sudah jelas jawabannya atau masih mau ingin didiskusikan lagi? Oke, cukup jelas sepertinya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anditya Muhlisin. Anti nyeri rekomendasi untuk GERD, Dok.
Ya, jadi dari patofisiologinya ada jelas ya, karena dia mengalami nyeri karena ada refluksnya itu, sehingga kalau kita treatment ya untuk menaikkan pH-nya, sehingga meskipun terjadi reflux, tapi dia tidak akan mengiritasi. Itu saja nyerinya itu akan berkurang atau membaik. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu diferensial diagnosis juga ya. Jangan-jangan kita treatment gitu kok masih nyeri ya. Jangan-jangan bukan GERD, ada faktor yang lain. Makanya tadi dari disampaikan di awal bahwa nyeri dada ini macam-macam nih. Bisa dari mungkin dari kulit, otot, saraf, atau mungkin dari jantung ya. Jantung itu yang harus wajib dokter sekalian singkirkan pertama kali di awal gitu ya. Atau mungkin pleuritis dan lain sebagainya ya. Mungkin adakah faktor itu jangan-jangan. Karena kalau GERD tentu saja dengan pemberian treatment dan pH dia langsung naik, pasti akan nyaman pas itu. 2 hari 3 hari itu pasti akan nyerinya akan berkurang atau hilang gitu ya. Ada beberapa pasien memang tadi ya disampaikan bahwa faktor stres, kemudian kecemasan, kemudian faktor depresi itu juga menjadi faktor pencetus eksaserbasi ya. Nah itu ada pasien yang sudah dilakukan endoskopi pun sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada esofagitis, kemudian juga kondisi lambungnya juga normal-normal aja gitu ya, benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Dan itu bisa mungkin dokter sekalian diberikan suatu trisiklik antidepresan ya yang kita pelajari dulu dari dokter Putut ya, kita pernah diajari untuk berikan suatu amitriptilin dok. Jadi amitriptilin tapi dosisnya hanya kecil 12,5 saja, jadi separuh gitu, separuh malam hari. Dan itu ternyata signifikan gitu, bahkan kita nggak usah pakai pengobatan terapi PPI atau mungkin PCAP yang terlalu mewah ya, ternyata itu bisa memperbaiki kondisi dari nyerinya itu sendiri. Nah berarti kan ini lebih ke arah psikosomatik sebenarnya gitu ya. Jadi bukan suatu GERD yang memang benar-benar penyakit GERD, tapi dia lebih ke arah NERD, dan NERD itu pun yang memang lebih dominan yang psikosomatiknya. Begitu dokter? Baik, mau Dokter Anditya, ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik, oke. Dokter Ulil sudah join nih sepertinya. Selamat siang, Dokter Ulil. Alhamdulillah. Oke, selamat siang. Maaf Mbak Iya, ini Dr. Rauf. iya, ada pasien ya, Dok. Anjir. Baik, kita sudah selesai sesi yang pertama, Dokter Ulil. Oke, Tadi dengan Dokter Rauf, kemudian tanya jawabnya juga sudah sekalian. Jadi habis materi langsung tanya jawab. Jadi kita nanti polanya sama ya, Dokter Ulil ya. Kita akan materi terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, gitu ya, Dokter Ulil. oke siap. Baik, Bapak Ibu, bicara yang kedua, saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Dokter M. Ulil Aidi Jomansyah, SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung di Rumah Sakit JIH. Dokter Ulil adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantungnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Gitu ya, kurang lebih profilnya. Kemudian selanjutnya silahkan, iya dok, bisa share screen langsung aja. Waktu dan tempat saya persilahkan Dokter Ulil, silahkan. Oke, Ya, sudah terlihat dok. oke terima kasih Mbak Eni. Tadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf ini warahmatullahi sedikit wabarakatuh. telat. Kita lanjutkan ya. Kita masuk ke materi yang kedua nih habis Dr. Rauf. Tadi teman-teman sudah dikasih pengetahuan lebih lanjut terhadap gastritis ya. Nah, ini temannya nih. Temannya yang tidak diinginkan oleh semua orang nih, dokter yang nggak mau, pasiennya nggak mau. Kita akan berbicara tentang angina pectoris, ya, itu nyeri dada yang kadang-kadang mirip dengan gastritis, tetapi ternyata ini berhubungan dengan jantung dan mempunyai efek yang 180 derajat berkebalikan dengan gastritis, sehingga teman-teman lebih baik
untuk bisa mengoptimalkan tata laksana diagnostik maupun manajemen pada pasien dengan angina pectoris. Ini overview topik kita, to the point aja bahwa angina pectoris adalah suatu nyeri dada yang khas terhadap suatu proses iskemia dari otot jantung. Di mana kita sama-sama tahu iskemia adalah kondisi di mana tidak seimbangnya antara kebutuhan oksigen dan suplai dari oksigen di dalam otot jantung. Dan ini yang menyebabkan otot jantung kita mengeluarkan reseptor nyeri sehingga kita menjadi warning akan kegiatan kita pada saat itu. Dan itu yang akan menimbulkan suatu keluhan angina. Di mana kalau angina pectoris, ini adalah kondisi yang tanpa menyebabkan suatu infark dari sel otot jantung atau miokard. Jadi dia hanya bersifat iskemia. Kalau sudah menjadi infark berarti jatuhnya di level atasnya ya, di mana level atasnya adalah serangan jantung. Oke, ini patofisiologi secara prinsip yang tadi sudah dijabarkan di depan. Patofisiologinya adalah tidak keseimbangan antara oksigen supply dan oksigen demand, di mana oksigen demand-nya meningkat dan oksigen supply-nya menurun. Proses dari penurunan suplai oksigen itu prinsipnya ada dua, yaitu adalah penurunan tekanan di dalam koroner atau penurunan dari eh, kadar oksigen di dalam darah yang mengalir di dalam arteri koroner. Dan ini paling sering patofisiologinya disebabkan adalah satu karena plaque rupture, di mana plaque rupture ini pasti eh, suatu myocardial infarction. Yang kedua adalah vascular spasme. Di sini adalah gangguan fungsional dari dari otot pembuluh darah koroner sehingga dia bisa spasme di waktu yang tidak dibutuhkan atau namanya adalah angina Prinzmetal. Lalu yang berikutnya adalah kondisi shock. Dan yang terakhir, salah satu yang paling sering itu severe anemia. Jadi pada pasien dengan anemia itu bisa menyebabkan angina. Tapi anginanya karena sumbatan aterosklerosis nggak dok? Ya tergantung bagaimana base karakteristik dari pasien tersebut. Nah, selain oksigen supply, oksigen demand yang meningkat itu juga akan meningkatkan atau memicu kondisi dari angina pectoris, di mana patofisiologinya dari oksigen demand adalah kebutuhan otot jantung yang meningkat, yaitu heart rate yang meningkat, preload yang meningkat, afterload yang meningkat, ataupun contractility yang meningkat. Dan kausanya biasanya satu jelas shock. Shock ini akan meningkatkan heart rate, lalu aorta stenosis, ini adalah kondisi valvular heart disease yang paling sering menyebabkan angina. Jadi salah satu penyebab angina adalah aorta stenosis. Lalu yang ketiga hipertensi, kita sering atau mungkin teman-teman sering mendapat diagnosa angina pada hipertensi. Nah ini dikarenakan afterload yang meningkat, sehingga contractility yang meningkat, lalu hipermetabolism, yang terakhir adalah exercise. Nah pada pasien, loh dok berarti olahraga nggak boleh dok menyebabin angina. Nah itu gampangan pertanyaan. Pada pasien sehat, exercise itu tidak ada masalah karena walaupun demand-nya meningkat, dia supply-nya pun akan bisa terkompensasi dengan baik. Tetapi pada pasien yang dia olahraganya, exercise-nya optimal, tetapi ternyata sudah ada proses aterosklerosis di dalam, sehingga ketika oksigen demand-nya akan meningkat dan oksigen supply-nya tidak bisa meningkat, sehingga terjadi mismatch. Nah, kondisi ini yang paling sering terjadi pada angina pectoris sehari-hari. Jadi pasien ketika naik turun tangga atau jalan jauh, atau keburu-buru, so dia jogging cepat, itu dia tiba-tiba dadanya nggak nyaman. Nah, ini adalah mekanisme dari tidak seimbangnya oksigen supply dan oksigen demand pada keseringannya pasien dengan angina. Sehingga kondisi yang tidak mismatch ini akan menyebabkan suatu myocardial iskemia. Ini menurut ESC yang baru ya. Ini kita ngomong secara patofisiologinya, metodologi mekanisme. Jadi angina itu bisa disebabkan oleh dua sekarang, epicardial problem atau microvascular problem.
Nah, epikardial dan mikrovaskular ini pun juga bisa dibagi jadi dua, struktural dan fungsional. Di mana kalau struktural paling sering terjadi adalah atherosclerosis problem, atau selain arteriosklerosis yang paling sering ini yang ketiga nih, myocardial bridging. Myocardial bridging itu adalah kondisi di mana pembuluh darahnya kejepit oleh otot jantungnya sendiri. Nah ini ya gambarannya ya. Ini harusnya arteri koroner itu berada di outer surface dari jantung. Tapi ada bagian yang ternyata dia masuk ke dalam otot jantung nih yang tengah ini. Sehingga ketika otot jantungnya memompa secara berlebihan, olahraga atau apa, dia akan kegencet. Jadi seperti ada penekanan dari luar pembuluh darah, sehingga yang terjadi seperti stenosis. Jadi dia mengecil. Nah itu juga bisa menyebabkan angina. Dan yang paling sering terakhir adalah coronary aneurysm. Jadi pembuluh darahnya membesar. Sehingga aliran darahnya bukannya lancar terus ke bawah, tapi dia hanya berputar di sana. Sehingga aliran darahnya secara keseluruhan akan berkurang. Itu struktural. Dan juga ada yang fungsional. Fungsional ini yang tadi saya sudah bilang ada vasospasm atau angina Prince-Metal yang tadi di slide sebelumnya. Jadi dia yang strukturalnya baik semua, tiba-tiba dia fungsinya tiba-tiba spasma. Nah, ketika spasma ya ini gambarannya. Arterinya sehat-sehat saja tiba-tiba mengecil. Sehingga terjadi angina. Lalu juga ada mikrovaskular. Ini adalah ilmu baru ya. Ilmu baru di mana epikardial atau yang kita biasa lihat sampai kateterisasi pun normal semua. Dites untuk vasospasma juga tidak ada. Nah, ternyata dia anginanya karena mikrovaskular yang tidak bisa dilihat secara gambaran CT scan maupun angiografi. Dan problemnya ada banyak, ya termasuk di sini. Tapi kita nggak usah bahas itu, nice to know aja. Prinsipnya adalah kita di sini paling sering adalah proses aterosklerosis yang menyebabkan suatu serangan jantung. Dan ini yang perlu diwaspadai dengan baik. Ini video patofisiologi ya. Nah, ini prinsipnya pembuluh darah koroner, ini kondisi sehat, ini endotelnya normalnya warna kuningnya ini sedikit kecil, apabila terjadi penumpukan dia akan menebal. Nah, ini akan menebal. Dengan endotel yang menebal ini fungsinya akan tidak baik, dan apabila terjadi makin tebal dan terjadi penipisan dari endotel, ini bisa pecah. Nah, ketika pecah, nah ini muncul tiba-tiba plaque rupture. Di mana plaque rupture itu yang akan menyebabkan penumpukan secara cepat dari platelet-platelet dan kondisi di dalam darah sehingga menyebabkan serangan jantung. Ini kondisi STEMI ya, dia penutupannya 100%. Ini gambaran visual. Oke, ini hierarki dari aterosklerosis. Patofisiologi dari aterosklerosis, ini teman-teman pasti sudah banyak yang tahu, saya hanya mengulang, nice to know. Adanya endothelial dysfunction yang tadi sehingga terjadi penumpukan sel-sel LDL teroksidasi sehingga pembentukan proses aterosklerosis yang akan menutup aliran darah intravaskular dari koroner sehingga terjadi coronary artery disease pada level tertentu yang biasanya lebih dari 50-70% penutupannya ya, sumbatannya lebih dari 50-70% akan terjadi suatu myocardial ischemia, di mana myocardial ischemia akan menyebabkan coronary thrombosis, dan apabila dia plaque rupture yang tadi saya jelaskan akan terjadi myocardial infarction. Jadi akan kejadian kematian sel otot dari jantung dikarenakan penutupan aliran darah. Apabila dibiarkan terjadi aritmia dan kematian sel otot, lalu terjadi remodeling. Ketika sudah remodeling, ini udah jadikan scar, tidak bisa dilakukan apapun. Dia sudah mati dan dia menjadi beban dari sel otot jantung lainnya. Dan akan terjadi ventricular dilatation, dia akan melebar, terjadi suatu congestive heart failure, dan terakhir adalah suatu penyakit jantung yang sudah terminal. Dan ini sudah tidak bisa dilakukan dengan pengobatan secara medikamentosa. Biasanya kita membutuhkan yang di luar negeri sudah maju ya, itu ada left ventricle assist device LVAD ataupun juga transplantasi. Nah, angina ini letaknya di mana? Ini letaknya angina pectoris. Angina pectoris adalah kondisi awal, masih cukup awal, di mana terjadi suatu myocardial ischemia dikarenakan yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Oke, sampai sekarang teman-teman sudah punya bayangan kenapa angina pectoris muncul, dan ini adalah clinical karakteristik.
Ini yang paling penting dan paling susah buat teman-teman, terutama di UGD, untuk menentukan ini suatu angina atau kondisi lainnya. Jadi ya ini guideline ESC yang baru. Ini tidak ada yang menyebutkan secara pasti ini angina atau tidak angina, tetapi adalah keluhan yang kemungkinan besar angina atau kemungkinan kecil dari angina. Di mana dari poinnya ada 5, di mana satu kualitinya yang sebelah kanan kita bahas ya. Itu seperti tertekan, habis itu ada sensasi seperti eh, berat, sensasi yang tidak nyaman dan susah sekali untuk tarik nafas. Itu sensasi yang dijelaskan pada ESC. Dan lokasinya itu biasanya retrosternal, ini di tengah ya, di tengah atau sedikit sebelah kiri, dan bisa menjadi penjalaran ke tangan kiri, leher kiri, maupun di belakang ya, di pundak intrascapula region. Pundak pun bisa, rahang pun bisa. Dan areanya biasanya seukuran eh, genggaman tangan atau fist size. Jadi di daerah sini, di daerah jantung. Utamanya di sini dan penjalarannya ke yang tadi sudah dijelaskan. Dan durasinya kalau angina pectoris stabil, kondisi stabil ya, ini biasanya tidak lama. Biasanya kurang dari 10 sampai 15 menit. Kalau di sini diomongkan 5 sampai 10 menit. Dan itu di-trigger oleh eh, exercise atau emosi. Jadi dia muncul kecapean ya, naik tangga 2 lantai, tiba-tiba di ujung atas dadanya nggak nyaman. Habis itu pasien itu pasti akan berhenti, pasti akan duduk, pasti akan mencari oksigen yang banyak secara involuntary. Jadi dia tidak sadar, dia akan tarik nafas panjang, akan diam, akan duduk. Nanti keluhan akan hilang rata-rata 5-10 menit. Dan ini khas pada angin pectoris yang stabil. Tapi kalau terlalu cepat, kadang-kadang, dok saya nyeri dok di sini dok. Tetapi kayak ditusuk-tusuk, ya 2 detik hilang dok. Nanti 2 jam lagi gitu lagi dok, kayak ketusuk-tusuk 2 detik hilang dok. Nah, kalau seperti itu tidak khas ke arah angina pectoris ya teman-teman. Itu lebih terkait karena kondisi lain, entah otot, saraf, ataupun lambung juga masih mungkin. Lalu selain durasi, ada trigger. Triggernya jelas ini adalah aktivitas. Aktivitas adalah pemicu utama terjadinya angina. Tapi selain aktivitas juga bisa emosi. Jadi stres apapun yang menyebabkan katekolamin meningkat, dia akan meningkatkan resiko untuk terjadinya angina. Seperti cemas, seperti marah, seperti terburu-buru. Ya, jadi terburu-buru kayak bangun telat, mau belum maghriban gitu. Udah bangun 6:30, tiba-tiba buru-buru merungsung dia. Nah, tiba-tiba dadanya nggak nyaman. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu tanda dari angina yang di-trigger dari emosi. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang perlu teman-teman tahu, udara dingin ataupun angin yang terlalu kencang membuat tubuh kita untuk meningkatkan panas yang lebih, itu akan meningkatkan metabolisme, dan itu salah satu dari penyebab dari increase dari demand oksigen, peningkatan demand oksigen, dan itu bisa menyebabkan angina. Pun pada pasien yang habis makan berat. Habis makan berat itu juga sama ya, hypermetabolism yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Hypermetabolism itu juga salah satu pemicu dari angina. Nah, jadi ini hati-hati nih, habis makan nyeri dok, kok mirip lambung dok. Nah, tapi selain trigger, teman-teman harus lihat poin-poin yang lainnya. Lalu yang selain pemicu, yang terakhir adalah apa yang menyebabkan angina tersebut bisa berkurang. Dan ini salah satunya adalah istirahat. Pasien akan istirahat, dia akan menurun sendiri dalam waktu 1-5 menit. Lalu yang terakhir, kalau bila istirahat dia nggak akan membaik, pasien itu biasanya sudah mempunyai nitrat. Nitrat atau ISDN, dia akan langsung taruh di bawah lidah, dan itu akan membaik sendiri. Nah, ini saya jelaskan angina dengan gastritis, perbedaannya apa nih? Oke, satu type-nya. Type-nya kalau angina tadi sudah saya jelaskan, tapi kalau gastrik lebih ke arah, oh saya kebalik nih.
sensasi seperti panas atau perih ya, burning or gowning. Ini yang membedakan angina dengan gastritis dari tipenya dan lokasinya jelas. Kalau gastritis biasanya nyerinya di ulu hati ya, di ulu hati di bawah dari eh, sifoideus. Habis itu dia biasanya naik ke atas atau reflux. Kadang-kadang sering menyebabkan rasa panas di leher juga. Kalau lambung yang sudah gastritis meningkat sampai GERD. Habis itu durasinya, kalau durasinya angina biasanya dalam hitungan menit, yaitu kurang dari 20 menit atau rata-rata tadi saya bilang 5 sampai 10 menit. Kalau dari gastritis bisa dari hitungan detik, cuman perih hitungan detik seperti yang tadi saya jelaskan 2 detik, 3 detik itu bisa, atau perihnya terus-terusan nih sampai berhari-hari. Dia tidak hilang-hilang. Atau hilang timbul tanpa kondisi waktu yang tidak jelas. Itu gastritis, durasinya lebih luas. Lalu pemicunya angina tadi yang saya jelaskan karena ber, apa, emosi ataupun aktivitas, tapi kalau lambung terkait sama puasa ataupun makanan-makanan tertentu yang sensitif, ya biasanya yang terlalu panas, asam, ataupun pedas ya, paling sering. Dan ini stres pada gastritis juga bisa menyebabkan pasien yang udah punya deadline, kerjaan atau tugas itu biasanya dia lambungnya perih. Habis itu membaik dengan nitrat nggak? Kalau angina lebih sering membaik dengan nitrat, tapi kalau gastritis ini yang perlu teman-teman lihat, dia jarang, tapi kadang-kadang bisa membaik dengan nitrat. Ini ya, jadi nitrat masih bisa akan mengurangi sensasi nyeri dari gastritis walaupun jarang. Dan yang paling penting ini, ada keluhan-keluhan yang menyertai tidak? Kalau angina biasanya tuh pasien bisa sesak, besok keringat dingin. Pasiennya sampai keringat dingin dan berdebar. Keringat dingin benar-benar mukanya pucat yang kelihatan sakit. Nah, kalau udah teman-teman seperti menemukan pasien seperti itu, terutama di UGD, biasanya pasien udah nggak kuat, harus berpikir keras bahwa ini suatu angina atau suatu serangan jantung dan harus terbukti sampai negatif. Jadi EKG diulang bolak-balik kalau bisa dicek troponin I atau troponin T pada pasien yang nyeri dada disertai sesak nafas, so tampak sakit berkeringat dingin gitu. Tapi kalau lambung biasanya pasien nyerinya ulu hati sampai mual atau sampai muntah-muntah atau rasa kembung di perutnya terasa penuh ataupun sampai bersendawa. Nah, bersendawa ini yang cukup khas terkait dengan gastritis ya. Kembung dan bersendawa itu cukup khas untuk membedakan angina dengan gastritis. Dan yang paling penting selain itu, teman-teman selain melihat kondisi saat ini, teman-teman harus menanyakan histori. Apa faktor risiko pasien itu? Jelas kalau angina faktor risikonya ada 5, merokok, diabetes, hipertensi, dislipidemia, atau genetik. Tapi kalau gastritis juga punya faktor risiko, biasanya pasien dengan peminum alkohol, ya biasanya lambungnya, livernya sudah tidak benar, hasil kondisi stres, atau ada obat-obatan untuk pencegah rasa nyeri ataupun pencegah dari peradangan. Mungkin ada OA nih pasien minum eh, ibuprofen yang banyak atau natrium diklofenak yang tiap hari 2 kali 1, 3 kali 1 sudah berminggu-minggu tiba-tiba dia nyeri ulu hati atau nyeri dada. Nah, pikirkan kalau itu suatu gastritis. Jadi kita menilai ini suatu angina atau gastritis harus secara komprehensif, baik itu di poli ataupun di UGD. Ini teman-teman harus tahu bahwa ada namanya angina ekuivalen. Ini yang akan jauh mengecoh dibandingkan angina standar ya. Angina ekuivalen adalah tipe yang jarang dari nyeri dada yang tidak khas terkait jantung, tetapi ternyata penyebabnya adalah suatu aterosklerosis atau koroner. Dengan klinikal yang paling sering adalah dia sesak nafas. Dia sesak nafas biasanya ulu hati yang nggak nyaman. Tapi nyeri dada dok, nyeri dada nggak pak, bu? Maksud, enggak nyeri dok. Tapi nafas saya nggak enak. Nafasnya dia nggak enak. Nafasnya tak naik turun naik turun. Habis itu kadang-kadang nyeri hulu hati dia, atau sampai geliar. Nah pasien-pasien seperti itu teman-teman harus lihat ada predispos angina ekuivalen nggak. Predisposnya adalah perempuan usia tua dan diabetes mellitus. Ketika ada predispos dari kondisi tersebut, kita harus tetap berpikir ya apa ini jangan-jangan suatu angina ekuivalen.
Oke, bagaimana mendiagnosis? Nah, ini kondisi baru ya. Ini adalah di guideline Chronic Coronary Syndrome 2024. Ini kondisi baru. Ini guideline baru. Intinya adalah untuk mendiagnosis angina pectoris atau penyakit koroner kronis. Omongannya sekarang ya di guideline adalah jelas dari tipe nyerinya, harus jelas ini suatu nyeri yang angina atau tidak, ataupun faktor yang menyebabkan mencetus atau mengurangi dan durasinya. Oke, kita ngambil ini dulu ke kanan ya. Kita ngomong poin history dan physical examination, kita tarik ke gambar di kanan ini. Ini saya jelaskan. Jadi sekarang ada poin-poinnya. Jadi ada poin untuk menentukan ini kemungkinan besar angina koroner atau tidak. Poinnya adalah yang pertama, keluhannya apa nih? Chest pain atau sesak nafas. Kalau chest pain, teman-teman harus memastikan 3 poin. Adalah tipe lokasi, di-trigger oleh apa, membaik dengan apa. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau tipenya khas, penyebabnya khas, dan yang memperbaikinya itu khas, berarti poinnya 3. Tapi kalau hanya satu aja yang positif, intinya poinnya 1. Kalau 2 yang positif, poinnya 2. Jadi ya tiap kotak ini mempunyai 1 poin, nilainya 1, 1, 1. Tapi kalau dia karakteristiknya keluhannya sesak nafas ini nggak nyaman gitu, tapi railsnya nggak ada, RBK nggak ada, pasien nggak batuk-batuk, railsnya bersih, pasien bisa datar, tidur datar gitu, tapi ngeluhnya sesak nafas. Nah, jangan-jangan kita harus berpikir bahwa ini adalah suatu angina ekuivalen. Apabila dyspnea tipenya seperti ini, berarti poinnya 2. Oke? Setelah teman-teman anamnesa terkait keluhan, teman-teman anamnesa terkait faktor risiko. Faktor risiko 5 yang tadi saya jelaskan di depan ditanya semua. 5-5-nya. Ada berapa? Habis itu di poin juga ada berapa. Lalu yang terakhir dimasukkan ke tabel di bawah ini. Oke, misal nih pasien datang dengan nyeri dada khas angina, dipicu dengan buru-buru mengejar kereta, habis itu membaik dengan istirahat nih. Dia membaik dengan istirahat. Akhirnya dia melepaskan keretanya, dia istirahat, dia nggak jadi berangkat, habis itu ke UGD. Atau ke polinya teman-teman. Nah, berarti poinnya adalah 1-1-1. Poin chest pain-nya karakteristiknya 3. Ketika poinnya 3, teman-teman masukkan ke sisi yang kanan. Oke. Setelah sisi yang kanan, pasien tersebut laki-laki atau perempuan. Misalnya pasien tersebut laki-laki ternyata. Masukkan di sini, yang sisi kanan sendiri. Lalu, berapa faktor risiko yang dipunya pasien tersebut? Ternyata pasien merokok, dan pasien ternyata ada hipertensi yang tidak diobati. Berarti dia ada 2 faktor risiko. Nah, berarti ini number of risk factor-nya ada 2. Berarti di sini. Habis itu terakhir teman-teman masukkan usia berapa pasien tersebut. Pasiennya usia 52 tahun, udah mau pensiun. Ternyata pasiennya di sini, 52 tahun. Berarti kemungkinan bahwa ini adalah suatu coronary artery disease yang disebabkan oleh aterosklerosis adalah 27%. Berarti dia termasuk moderate risk. Terus dok, kalau moderate risk berarti kemungkinannya cukup tinggi dong. Ya, berarti kita harus apa kalau moderate risk? Ketika moderate risk kita harus melakukan investigasi lebih lanjut. Tinggal kita pastikan kalau datang ke UGD ini suatu kondisi stabil atau tidak stabil ya. Kalau ternyata tadi membaik dengan istirahat berarti kan stabil. Berarti dia angina pectoris stabil dengan moderate clinical likelihood. Yang dilakukan ketika moderate clinical likelihood adalah kita harus memastikan investigasi, lakukan EKG, atau teman-teman ada stress test, lakukan stress test, ekokardiografi, itu juga bisa dilakukan untuk investigasi awal. Mungkin teman-teman, kalau dokter umum, EKG terlebih dahulu ya. Teman-teman lihat EKG-nya, ada tanda-tanda iskemia atau tidak. Ada tanda-tanda failure atau tidak. Ada LVH atau ST depresi atau tidak. Apabila ada, ataupun moderate risk, ini bisa langsung dirujuk ke dokter spesialis. Dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis jantung yang bisa melakukan stress test atau ekokardiografi. Karena harus dilakukan leveling up dari investigation.
Apa leveling up-nya pilihannya? Nah, ini invalid leveling up-nya. Ketika teman-teman tadi 15-50%, pilihan utamanya sebenarnya adalah CT scan kardiak untuk melihat ada tidak sumbatan secara kasat matanya. Atau kalau teman-teman bekerja di rumah sakit pusat, bisa melakukan PET scan, MRI kardiak, ataupun stres ekokardiografi apabila ini memungkinkan. Di tempat-tempat dokter ada atau tidak? Kalau tidak ada, lakukan CCTA. Kalau tidak ada, lakukan stress exercise test, yaitu treadmill test. Pasien diminta olahraga sambil direkam jantung. Ketika itu ada gambaran iskemianya muncul atau tidak. Kalau ada, ya berarti kemungkinannya akan naik. Nah, kemungkinannya akan naik nanti tergantung dokter jantungnya di situ. Dokter jantungnya melihat ini stabil atau tidak stabil. Stabil tidak stabil itu melihat klinis saat ini dan prognostik ke depannya. Apabila dibutuhkan kateterisasi, berarti harus dilakukan kateterisasi. Tapi apabila tidak, biasanya dengan obat-obatan kita optimalkan medikamentosa dan lifestyle modification selama 3 bulan. Dan kita lihat anginanya bagaimana. Oke, ini prinsipnya ya. Tapi kalau ternyata low, tadi misalnya pasiennya dimasukkan angkanya ini ternyata yang warna hijau, yang low. Ini yang harus dilakukan harus EKG dulu, harus eko dulu secara umum. Nah, kalau secara umum ternyata ada tanda-tanda iskemik, ternyata EKG-nya ada ST depresi, walaupun slightly, kita curiga meningkatkan kecurigaan ke arah coronary artery disease atau ekonya dari USG jantung ternyata ada regional wall motion abnormality, jadi ada pompa jantungnya yang menurun di beberapa bagian dinding jantung, berarti kemungkinan koroner akan meningkat. Jadi dari low risk, dari yang warna hijau akan meningkat menjadi moderate risk. Dan itu yang akan dilanjutkan pada pemeriksaan yang lebih advance. Jadi untuk mendiagnosis coronary artery disease ini ada step-stepnya yang tidak simple sebenarnya, jadi cukup banyak. Tapi kalau ternyata pasien teman-teman ternyata misalnya ada pasien lain nih, perempuan 20 tahun habis tengkar sama pacarnya tiba-tiba nyeri ulu hati nih. Nyeri ulu hati nggak enak gitu. Habis itu ternyata tipikal angina tidak membaiknya dipicu oleh stres ya tidak membaik dengan istirahat terus-terusan nih udah 2 hari dok saya tengkar nggak baik-baik nggak ngomong nih nyeri-nyeri terus ini ulu hatinya. Nah ini banyak nih. Nah, jadi dia poinnya cuma satu. Ternyata dari poin 1 perempuan usia 20 tahun berarti poin 1 masuk ke perempuan usianya 20 tahun malah di tabel ini nggak ada ya. Berarti kemungkinannya udah pasti eh, sangat rendah. Habis itu tadi ternyata di faktor risiko pasien masih muda nggak punya faktor risiko sama sekali. Berarti kemungkinannya 0 malahan. Ini yang 30 tahun aja 0, apalagi kalau 20 tahun mungkin -1% kalau ada. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir ini suatu angina. Harus berpikir ini bukan suatu coronary artery disease. Berpikir kalau ini adalah yang lainnya. Penyebab lainnya apa? Nah, teman-teman lakukan pemeriksaan di luar kardiak. Jadi tidak usah dinaikkan level dari cardiac investigation-nya. Oke, ini manajemennya. Bagaimana manajemennya? Secara prinsip, manajemen untuk angina ada 3, yaitu lifestyle improvement, dan ini nomor 1, dan ini dilakukan tanpa biaya apapun, tanpa obat apapun, dan tidak perlu ketemu dokter ya. Lalu yang kedua adalah medication, ini medical therapy, biasanya obat-obatan. Yang terakhir adalah revascularization, apabila dibutuhkan. Jadi ada garis bawahnya. Oke, semua angina itu membutuhkan lifestyle improvement di level manapun, low risk, moderate risk, high risk, very high risk. Lifestyle improvement ini teman-teman sudah tahu. 6 pilar dari lifestyle improvement adalah yang pertama kita bahas adalah satu olahraga. Olahraga yang baik dan bagus untuk jantung secara prinsip adalah dilakukan seminggu 3 kali sampai 4 kali di mana tiap exercise-nya minimal 30 menit secara kontinu atau dapat istirahat 1 kali di tengahnya dengan maksimal istirahat 5 menit dan dilakukan dengan optimal aerobik exercise. Jadi bukan tidak boleh tidak aerobik ya, tetapi kalau bisa lebih banyak yang aerobik exercise.
Oke, itu olahraga. Yang kedua adalah makanan. Prinsipnya makanan yang baik adalah ya semua akan sama, betul 5 sehat 6 sempurna ya. Prinsipnya tingkatkan sayur buah, tinggi protein, tapi kurangi dari konsumsi minyak dan garam yang terlalu tinggi. Lalu pilar ketiga adalah berhenti merokok. Ini tidak ada diskusi. Berhenti merokok, tipe rokok apapun. Titik. Mau vape, mau elektrik, mau konvensional smoker, mau 1 batang, 1 bungkus, 2 bungkus, 10 bungkus, itu sama aja. Intinya adalah berhenti merokok. Lalu yang keempat adalah kurangi stres, meditasi, apapun yang bisa mengurangi stres buat teman-teman, healing-healing apapun yang bisa dilakukan, silahkan dilakukan. Karena tiap tipe healing tiap orang beda-beda. Ada yang healingnya olahraga, ada yang healingnya rekreasi, ada yang healingnya tidur, ada yang healingnya gosip sama teman, apapun itu intinya kurangi stres. Lalu yang kelima adalah istirahat cukup. Prinsip dari istirahat cukup adalah tidur minimal 7 jam sehari dan berkualitas tinggi. Berkualitas tinggi adalah tidur malam kalau bisa dioptimalkan, tidak terbangun karena hal apapun. Paling sering terbangun karena HP di samping telinga. Nah, itu. Ada WA getar kebangun, ada telepon dari teman, dari pasangan kebangun. Nah, ini kalau bisa dihindari, kecuali emergensi. Habis itu yang terakhir adalah social communication, community. Social community adalah kondisi di mana pasien itu membutuhkan dukungan dari lingkungannya. Dukungan dari lingkungan baik itu keluarga, teman, kerabat kerja, ataupun lingkungan sehari-harinya pasien tersebut. Sehingga bisa membantu dalam mengatasi kondisi eh, keseharian pasien dibantu. Oke, ini lifestyle improvement, ini medication. Secara prinsip ada 3 dari tipe medication. Pertama adalah acute relief dari angina. Acute relief dari angina adalah satu-satunya yang bisa dilakukan adalah pemberian nitrat, sublingual nitrat. Paling sering di Indonesia isosorbit dinitrat. Itu akan menghentikan seketika sebagian besar angina yang masih stabil. Kalau tidak membaik dengan nitrat, berarti ini kondisi yang tidak stabil, unstable angina. Berarti sudah termasuk varian dari acute coronary disease. Pasien tersebut harus diarahkan ke rumah sakit terdekat. Habis itu acute relief. Yang kedua adalah chronic management dari angina. Chronic management ada dibagi 2, yaitu anti angina dan spesifik terapi. Kita harus ngomong bahwa apa obat yang bisa mengurangi angina. Oh dok, obat yang bisa mengurangi angina adalah 1 beta blocker, karena dia menurunkan heart rate dan menurunkan oksigen demand. Habis itu calcium channel blocker, seperti amlodipin, nifedipin, ada habis itu obat-obat non-dihidropiridin juga termasuk. Itu karena efek dari vasodilatasi. Dia membuat pembuluh darahnya makin lebar. Jadi bisa mengurangi angina. Lalu yang ketiga adalah long acting nitrat. Jadi ingat ya, yang dipakai hanya long acting nitrat. Yang short acting nitrat seperti isosorbit dinitrat itu tidak boleh sebagai obat yang rutin diminum. Ini yang masih sering salah dilakukan oleh banyak dokter. Jadi ISDN 3x1. Nah, itu tidak boleh karena dia akan menurunkan sensitivitas nitrat tersebut terhadap koroner. Sehingga ketika terjadi fase akut, dikasih di bawah lidah, dia tidak akan membaik. Atau membaiknya membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi dia tidak boleh dipakai untuk jangka panjang ya, isosorbit dinitrat. Yang boleh itu nitrogliserin ataupun isosorbit mononitrat. Kalau ada mononitrat itu bisa termasuk long acting nitrat. Lalu ada obat baru, hitungannya baru lah ini, ada ranolazin dan trimetazidin. Ini biasanya mengasih dokter spesialis ya, jantung ataupun penyakit dalam yang sudah sering mendapatkan pasien dengan angina. Ini ada obat ranolazin dan trimetazidin. Lalu itu obat anti angina, tapi ada obat spesifik terapi. Spesifik terapi adalah ketika coronary artery disease dan itu adalah suatu proses aterosklerosis, berarti harus dihambat proses aterosklerosisnya, yaitu adalah antiplatelet
aspirin atau clopidogrel, di mana aspirin level up-nya ya. Aspirin dulu, kalau ternyata pasien tidak bisa, terkait efek samping aspirin, berarti diturunkan ke clopidogrel. Dan spesifik berikutnya adalah statin. Ini adalah 2 obat wajib apabila pasien sudah terbukti ada suatu aterosklerosis. Jadi, dok, berarti dengan aspirin atau statin kita bisa mengurangi nyeri dada? Secara langsung tidak, karena dia bukan anti angina. Tapi secara tidak langsung, dia akan mengurangi, reduce proses aterosklerosis, sehingga dia bisa secara tidak langsung mengurangi angina. Tapi secara langsung yang, aduh nyeri dada, anginanya kambuh, tiba-tiba aspirinnya diminum, atau statinnya diminum, itu tidak akan ngefek apapun. Karena dia bukan anti angina yang secara langsung memperbaiki kualitas eh, mismatch antara oksigen supply dan oksigen demand. Oke ya, teman-teman sudah harus tahu ini medication, dan yang terakhir adalah revascularization. Revascularization dibagi menjadi 2, yaitu sebelah kiri PCI atau percutaneous coronary intervention. Ini ada contohnya ya, ini ada gambar stennya. Pertama ada stenosis, ini gambarnya. Ini ada sumbatan, masuk wire, masuk ke kawatnya panjang sampai bawah. Habis itu masuk balon dan stennya. Bentuk sten awal itu bukan langsung sten besar ya, dia kayak kuncup bunga. Bentuknya tuh kecil, tipis nih. Nih ya. Lalu ketika sudah di lokasi yang kita inginkan, dia dikembangkan. Nih, dikembangkan dengan menggunakan air di dalam balonnya ini. Stennya habis itu akan melebar ini, yang bentuknya kayak jaring-jaring ini. Stennya akan melebar. Ketika sudah melebar, balonnya atau balon isi airnya ini dikempeskan lagi, dan dia sudah menjadi suatu eh, stand yang mempunyai tegangan yang kuat, sehingga aliran darahnya dilebarkan kembali, diperbesar menjadi mendekati normal ataupun normal. Oke, ini PCI. Yang kedua adalah caranya adalah dengan CABG atau coronary artery bypass graft. Ini adalah operasi open heart, di mana eh, teman-teman bedah torakardiovaskular yang melakukan. Ini misalnya ada plak di sini ya, ini ada plak di sini dan ada plak di sini, gambaran di dalamnya seperti ini. Plaknya nggak diapa-apakan, tetapi yang dilakukan adalah teman-teman bedah akan mengambil arteri atau pembuluh darah lain dan digraf, dipasang dari aorta langsung ke distalnya, di bawahnya dari plak tersebut. Nah, jadi plaknya masih ada, tetapi aliran darahnya dibikin aliran baru yang langsung dari aorta atau pembuluh darah arteri lainnya. Ya, begitu ya. Jadi di bypass. Plaknya masih ada, prosesnya masih ada, tapi tetap diobati dengan optimal. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Yeni. Monggo, Mbak. Terima kasih Dokter Ulil. Saya terpana loh orang awam juga dengernya nih Dokter Ulil, Dokter Rauf. Baik, Bapak Ibu dan dokter sekalian, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ingin ada yang mau ditanyakan di sesi yang kedua ini. Silahkan. Chat atau raise hand juga boleh, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, jika ini yang bertanya. Baik, sambil menunggu mungkin ada yang chat, biasanya ngetik-ngetik dulu ya, gitu. Sekali lagi untuk link pembelajaran sudah kami share, Bapak Ibu dan dokter bisa mulai pembelajaran. Kemudian nanti SKP akan otomatis langsung bisa terunduh setelah pembelajaran selesai. Kemudian jangan lupa untuk bisa follow IG kami, media sosial kami di @CIH Academy dan @Difulang by CIH Academy. CIH Academy adalah lembaga pelatihan yang terakreditasi Kemenkes dan telah mendapatkan sertifikasi A. Itu ya Bapak Ibu dan dokter. Sesi pertanyaan masih saya tunggu.
Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa mengisi form kehadiran pada sesi kali ini. Form G-form kehadiran sudah kita share juga melalui chat dan juga di grup webinar. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih. Sepertinya Dokter Ulil sudah jelas semuanya, Bapak Ibu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada, kita akhiri ya sesi webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar diferensiasi nyeri dada akibat GERD dan penyakit jantung. Mohon untuk terus stay tune di sosial media kami karena ke depan kita masih banyak lagi webinar, workshop, dan pelatihan yang kita selenggarakan yang ber-SKP Kemenkes. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Terima kasih Mbak Inji, banyak Dokter Kak Ulil, Rauf, Dokter sama-sama dokter Rauf. sekalian, Ibu. dokter Ulil, Inji, bareng-bareng. Monggo.